Shalom bagi setiap kita yang sudah senantiasa setia untuk mencari Tuhan. Iya, saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat yang selalu memampukan kita semua untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Biar terus hidup kami menyatu dengan Tuhan. Engkau yang memimpin, menuntun kami Tuhan, untuk senantiasa mengerti rencana dan kehendak Bapa dalam hidup kami. Urapi setiap kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami pada Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa tempat perlindunganku. Aba Bapa kubu pertahananku. Aba Bapa perisaiku. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa tempat perlindunganku. Aba Bapa kubu pertahananku. Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa tempat perlindunganku. Aba Bapa kubu pertahananku. Aba Bapa perisai. Sekali lagi Aba Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa tempat perlindunganku. Aba Bapa kubu pertahananku. Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar kami, oh, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
dan setia pada firman-Mu. Ajar kami mengerti rencana-Mu, ya Tuhan. Ajar kami mengenal jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal jalan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan ajar kami mengerti Tuhan, bahwa seringkali yang terbaik buat kami belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Bahkan seringkali sesuatu yang menyakitkan Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu itulah yang terbaik bagi kami. Kalau hari-hari ini kami sedang membayar harga di dalam setiap pergumulan kami, agar kami boleh tetap memiliki kebenaran dan kehendak-Mu, berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Kami tahu banyak hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi, namun kami mau tetap berharap kepada Bapa. Kami mau tetap melihat kepada Tuhan, bahwa rencana-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan keadaan di hidup kami. Kami tidak akan menyerah dengan apapun yang terjadi, karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal atas kami, bahwa Engkau melakukan yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Bagian kami adalah mencoba mengerti apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk kami tetap kuat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami takkan menyerah, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
saudara Engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan malam ini kami tidak akan pernah menyerah Tuhan dengan keadaan kami. Ya, pada apapun juga kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau mencoba dengan kekuatan kami bersama dengan Tuhan. Kami akan bisa melewati bersama-Mu Bapa. Kami berserah pada kehendak-Mu saja Tuhan. Hati kami percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami mau terus katakan, tidak akan menyerah pada apapun dalam hidup ini, namun kami mau tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada apapun juga Tuhan, namun kami mau berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ini hidup kami Bapa, berikan kami terus kekuatan untuk berjuang. Semampu kami apapun yang kami bisa lakukan, asalkan itu bersama dengan Tuhan, kami mau terus berjuang di hidup ini Bapa. Kami mau terus berusaha. Kami tidak menyerah, namun kekuatan kami hanyalah berserah kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk terus mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup ini. Sekalipun berat, tapi kami percaya bersama Tuhan kami pasti bisa melewati segala hal Tuhan. Sebab rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Kami percaya di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang sempurna. Bahkan Engkau yang menyertai semua hidup kami Tuhan. Kami mau bilang penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan rancangan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan. rasakan keindahan. Amin Yesus. Arti kehadiranmu, penyertaanmu, Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu. lebih lagi dengan iman katakan penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Sempurna perbuatanmu dalam hidup kami. Penyertaanmu sempurna bagi kami. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang adil, Kau Tuhan yang baik. Kesetiaanmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami, bahkan sampai hari ini kalau kami boleh ada Tuhan, semata-mata hanya karena kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Bahwa kami terus melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami. Penyertaan-Mu terlalu dan begitu sempurna bagi kami Tuhan. Sampai detik ini kami terus merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami hari-hari ini yang merasa tidak kuat lagi menghadapi pergumulan hidup. Biar kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami di dalam segala keadaan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami, hadirat-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami yang berharap dan berserah hanya kepada-Mu Bapa. Mari sekali lagi angkat tangan-Mu, saudara, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaan-Mu. penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Bapa. Bahkan Engkau bukan cuma hadir, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman.
Mampukan setiap kami dan bawa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Urapi kami malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami, bukakan rahasia firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Yesaya 45. Ya, saya hari ini melangkahi. Kemarin sebenarnya masih ada ayat yang tersisa dari Yesaya 44, tapi karena sama pembahasannya itu sama persis dari ayat yang sebelumnya 44, 42 dan 43, 44. Jadi kita langsung lompat pada Yesaya pasal 45. Saudara tetaplah mencari Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam segala hal, dan terlebih hari-hari ini kita mau tetap setia mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kita, dan kita mau tetap semangat. Ya, baik, kita lanjutkan pembacaan kita Yesaya 45. Judul perikopnya adalah Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya, siapa itu Kores? Nanti kita akan lihat bersama. Ayat yang pertama Yesaya 45, beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ya, aku sendiri hendak berjalan, ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan, ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, ayat yang berikutnya ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Saudara, ada sesuatu yang aneh dari pembacaan kita hari ini. Di sini dikatakan siapa Kores itu? Tuhan tidak mengenal dia, tetapi Tuhan mengurapi dia. Tuhan memakai dia menjadi alatnya, kata Tuhan. Ya, inilah satu-satunya tempat dalam Alkitab di mana seorang penguasa bangsa kafir ya dikatakan sebagai yang kuurapi. Ya, loh, Kores itu bangsa kafir. Kenapa Tuhan berkata orang yang dia adalah orang yang kuurapi? Ya, saudara, Tuhan itu mengurapi siapa yang dia pilih untuk tugas-tugas khususnya. Ya, ini penting. Kita tahu bersama Kores adalah bangsa kafir. Ya, penguasa dari bangsa kafir, tetapi diurapi Tuhan untuk sebuah tugas, ya. Jadi disinilah kita harus berhati-hati, saudara. Ya, terkadang kita melihat orang yang penuh dengan karunia. Ya, wah, dia melakukan tugasnya dengan baik, itu juga belum tentu dia itu ya benar-benar mengenal Tuhan. Makanya kita tidak boleh tertipu. Ya, hubungan dengan Tuhan itulah yang terpenting dibanding semua jadwal-jadwal pelayanan, dibanding semua aktivitas kita yang terlihat wow di luar, tetapi sebenarnya ya hubungan pribadi, pertobatan kita itu adalah yang terpenting. Kenapa? Karena mengerikan. Ternyata di sini Kores itu adalah penguasa bangsa kafir, tetapi dia diurapi Tuhan untuk sebuah tugas khusus, menggenapi apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu bisa memakai siapa saja sesuai dengan kedaulatannya. Ya, tetapi soal dia dikenal atau Tuhan itu enggak jaminan. Makanya di sini firman ini berkata, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya, Kores tidak mengenal Tuhan, ya, tetapi Tuhan memakai dia. Ya, ini berbicara tentang ya hak atau kedaulatan Tuhan, kepada siapa Tuhan pakai siapa saja untuk menggenapi kehendaknya, saudara.
Ya, dan dia mengurapi siapa yang dia pilih untuk tugas-tugas khususnya. Kerajaan Kores membentang sepanjang 2000 mil, terbesar dari kerajaan manapun yang dikenal pada waktu itu. Ya, termasuk wilayah kerajaan Asyur dan Babel. Mengapa Tuhan mengurapi Kores? Karena Tuhan mempunyai tugas khusus yang harus dia lakukan bagi Israel. Ya, Kores akan mengizinkan kota Allah Yerusalem dibangun kembali dan dia akan membebaskan orang-orang buangan itu tanpa pengharapan balasan apapun. Ya, sedikit saja raja-raja baik dari Israel maupun Yehuda yang telah melakukan bagi umat Allah sebanyak yang dilakukan Kores. Seringkali untuk melakukan tugas, seringkali untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang bahkan tidak mengenal Dia. Saya jadi teringat saudara ketika saya datang di Jakarta, ya saya mau beli rumah waktu itu, yang nolong saya siapa? Pak Haji loh. Ya, Pak Haji yang menolong saya. Untuk saya bisa dapat rumah, saya bisa beli rumah, yang memberi kemudahan, yang mengatur semuanya itu Pak Haji. Ya, loh kenapa Tuhan memakai dia? Ya karena Tuhan ingin menggenapi rencananya atas hidup saya. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan Tuhan tuh bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang tidak mengenal dia. Bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penolong, untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan atas orang-orang yang dikasihinya. Ya, kenapa Tuhan memakai Kores? Karena Tuhan punya satu tujuan dan rencana buat umat pilihannya, yaitu Israel. Ya, tadi di sini dikatakan apa? Akhirnya Kores diurapi oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan mempunyai rencana bagi Israel. Lalu Kores ini ya akhirnya mengizinkan ya untuk membangun kembali kota Allah. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa apa? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup memakai sebuah contoh lain di dalam Alkitab. Ketika Elia mengalami kelaparan, musim kelaparan pada waktu itu, Tuhan berkata kepada dia apa? Elia, engkau pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Nanti akan terjadi kelaparan dan nanti di sana engkau akan diberi makan. Aku akan menyuruh memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Kenapa Tuhan tidak memakai burung merpati? Karena burung merpati itu lambang Roh Kudus, lambang kekudusan, lambang ketulusan. Ya, kenapa Tuhan memakai di sana kata burung gagak? Burung gagak itu adalah burung sejenis burung pemakan bangkai. Yang itu burung tidak akan pernah mau berbagi makanan dengan sesama temannya, apalagi untuk mengirim makanan bagi Nabi Elia. Tapi ketika Tuhan punya rencana, maka Tuhan tuh sanggup memakai apapun. Kenapa di sana dikatakan burung gagak? Ini untuk memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja, orang yang mengenal Dia bahkan tidak mengenal Dia untuk menggenapi rencananya atas kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 28, kita tahu bersama, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, pegang ayat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan turut bekerja dengan cara apapun. Kores adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dipakai Tuhan, dilunakkan hatinya sehingga dia mengizinkan ada kota Allah Yerusalem dibangun kembali. Ya, dan dia juga bukan cuma itu, dia membebaskan, ya, mengizinkan ya orang-orang buangan itu tanpa mengharapkan balasan apapun. Ya, saudara, Tuhan itu Tuhan yang sanggup. Jangan pernah kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan sampai hari ini saudara. Ya, di sini dikatakan dia memakai Kores.
seorang kafir yang tidak mengenal Dia, untuk melaksanakan ketetapan dan rencananya atas bangsa Israel yang dikasihinya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, saudara, firman Tuhan berkata begini, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Diulangi lagi kata tidak mengenal Aku, tetapi Tuhan mempersenjatai dia. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Ya, saudara, ya, Tuhan memperlengkapi, ya, Tuhan mempersenjatai, ya, Kores untuk apa? Melakukan tujuan Tuhan. Makanya berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita merasa hidup kita masih diberkati. Kita merasa, wah, saya hari-hari ini kelimpahan, berarti Tuhan menyertai saya, berarti Tuhan berkenan. Belum tentu. Sebab orang yang tidak mengenal nama Tuhan pun sanggup diberikan kelimpahan. Di sini dikatakan, Aku akan mempersenjatai engkau, ya, sekalipun engkau tidak mengenal namaku. Mari kita hari-hari ini bersungguh-sungguh untuk berusaha kita mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, saudara, kenapa saudara? Jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Ada banyak hal yang tidak mungkin. Ada banyak hal yang bagi kita tidak masuk akal. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja dan Dia akan menyatakan rencana dan kehendaknya atas seseorang yang diurapi dan dikasihinya, maka segala cara itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Makanya tadi seperti yang saya saksikan, saya bisa beli rumah di Jakarta dulu itu karena dibantu oleh seorang Pak Haji, saudara, ya. Tapi Tuhan itu ajaib dan saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain dari luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Makanya ada lagu dulu yang berkata, ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji, ya. Supaya apa? Di sini firman Tuhan berkata, orang tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, ya. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di surga, ya. Jadi hanya Tuhan di bumi dan di sorga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 7 berkata, ya, ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tolong perhatikan dan baca baik-baik. Dialah Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Karena itu saudara, jangan menganggap kemalangan yang kita alami tidak ada yang kebetulan loh saudara. Jangan menganggap itu sesuatu yang cuma kebetulan aja. Ya, saudara, Tuhan itu turut bekerja. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami kemalangan, ya jangan pernah menuduh Tuhan jahat, tapi kita tahu Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhanlah yang mengetahui, Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Bagian kita adalah terus berserah dan terus percaya kepada Dia. Tuhan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, ya, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Jadi saudara, ya, semuanya ada di tangan Tuhan. Kita belajar hanya berserah saja kepada Tuhan. Jangan khawatir, tetapi belajar percaya. Sebab kalau kita percaya, maka Tuhan memberkati, memberikan nasib mujur bagi saudara dan saya. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita takut, kita khawatir, maka saudara, kita akan mengalami nasib malang. Dan itu pun
Tuhan yang menciptakan, di situ dikatakan. Jadi semua yang terjadi di hidup kita adalah seizin Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi mari kita bertobat. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi apalagi yang kita mau katakan? Kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan semua-muanya itu, saudara ya. Iya, kita akan lanjutkan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkan, baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah yang ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini." Saudara bayangkan, saudara, dia Tuhan yang menciptakan apa? Ya, keadilan dari atas. Langit meneteskan keadilan dari atas. Dan baiklah awan-awan di sini mencurahkannya. Baiklah bumi menumbuhkan diri, ya. Membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Ya, firman ini berkata, saudara, ya, bahwa Allah adalah penguasa atas terang dan atas gelap. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-7, atas masa yang baik dan masa yang buruk. Kehidupan kita ini ditaburi oleh dua jenis pengalaman. Dan kedua-duanya dibutuhkan agar kita bertumbuh secara rohani. Ketika di masa yang baik datang, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan gunakanlah kekayaan sebagai kekayaan, kesuksesan, bahkan apapun yang Tuhan beri masa-masa yang baik kepada kita. Gunakanlah itu sebagai salah satu kekayaan kita bagi Tuhan di dalam ucapan syukur. Tapi sewaktu di masa yang buruk datang menimpa hidup kita, jangan membenci Tuhan atau jangan membenci keadaanmu itu. Tapi bertanyalah apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman yang memurnikan ini untuk menjadikan kita sebagai hamba yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya, manusia tidak bisa mengendalikan semua keadaan di hidupnya seperti yang kita sudah belajar kemarin. Seringkali akan datang masa yang baik, kadangkala akan datang masa yang buruk. Ya, tetapi semua itu Tuhan izinkan. Makanya saya dulu pernah cerita di salah satu khotbah saya, ada suami istri yang datang kepada saya, "Bu Debbie, doakan Bu." "Kenapa?" "Kita ini stres Bu, kita ini terpukul sekali." "Kenapa?" "Jadi kita ini usaha Bu, selama puluhan tahun tidak pernah rugi loh. Baru tahun ini rugi loh." Saya bilang, "Puji Tuhan." "Loh kenapa?" "Ya kan itu namanya Bapak Ibu menggenapi firman." Ya, karena firman Tuhan berkata ada waktunya untung, ada waktu untuk rugi, ada waktu menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu berduka cita, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Makanya kalau berpuluh-puluh tahun untung terus, sekarang rugi, ya puji Tuhan. Ya, supaya bisa mengerti apa itu arti dari perjuangan lagi. Semua itu ada maksudnya, saudara. Saya bilang buktinya sekarang Bapak sama Ibu sekarang rugi cari saya. Ya, cari pendeta. Kalau untung terus tidak cari hamba Tuhan, ya berjalan terus dengan kepandaiannya. Jadi semua itu ada maknanya, semua itu ada hikmahnya, ya. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, ya, hidup manusia itu akan mengalami dua musim, ya, yaitu musim di mana dia diberkati, musim di mana dia mengalami paceklik, ya kadang-kadang dia untung, kadang-kadang dia rugi. Ya, ada nasib yang malang, ada nasib yang mujur. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi supaya hidup kita semakin bertumbuh. Di saat mujur bersyukurlah, di saat malang tetaplah bersyukur. Kenapa? Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Karena itu, saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari lepas hari kita mau terus setia kepada Dia, dan mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, sebab Dia Allah yang layak dan yang patut untuk kita puji dan sembah. Dan biarlah kita makin hari semakin mencintai firman Tuhan, agar hidup kita terlepas dari segala hal yang tidak benar dan tidak baik, dan sehingga Tuhan boleh menyertai kita. Mari kita renungkan firman ini. Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami tahu Bapa, Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan yang akan menuntun jalan kami. Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Aba Bapa,
Tunjukkan kami jalan itu, mengerti rencana dan kehendak-Mu. Mari kita mau berkata, terus ajar kami Bapa untuk mengerti jalan-jalan-Mu, jalan kudus itu. Mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Bapa mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun berat proses yang harus kami jalani, kami tahu dan percaya orang yang terus setia mencari Engkau, diam dalam firman-Mu, akan menemukan jalan kudusnya Tuhan. Tuntun kami Bapa dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Kami terus berdoa bagi setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga yang setia mencari Tuhan. Berkati setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Tuhan terus persatukan di dalam kasih-Mu Bapa, bahwa rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan. Ada suami-suami yang berkenan, istri yang berkenan, anak-anak yang berkenan. Ada suami yang menjadi imam, istri yang menjadi penolong, dan anak-anak yang tunduk kepada kebenaran. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang menuntun mereka. Bahkan untuk jodoh mereka, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menetapkan dan memilih jodoh yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Tuntun mereka Tuhan untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mereka tidak salah memilih, karena Tuhanlah yang berjalan dan menentukan arah hidup anak-anak kami. Dengan iman kami percaya Engkau juga yang membawa anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan-jalan yang baru untuk mereka menemukan pekerjaan. Tuhan memberkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Berkati juga buat setiap mereka yang mengharapkan punya keturunan, memiliki anak, di dalam nama Yesus Tuhan mempercayakan keturunan ilahi, anak-anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati juga orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan, beri damai sejahtera, kebenaran, sukacita, agar senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati untuk setiap keluarga kami yang sedang terbaring sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan, jamah berikan kesembuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berikan kami kekuatan dan kesabaran di dalam mungkin menjalani setiap sakit penyakit yang sedang kami hadapi. Biar iman kami terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kami mengerti sekalipun mungkin Tuhan tidak izinkan secara fisik kami disembuhkan, tetapi jiwa kami telah disembuhkan dan dipulihkan, dan itulah yang indah di mata-Mu Bapa. Biarlah setiap kami terus dipersiapkan untuk sungguh-sungguh Tuhan, mempersiapkan hidup yang kudus dan layak di mata Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami atau sahabat atau siapapun yang bergumul untuk keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, dari ikatan kenajisan percabulan, perselingkuhan, dosa apapun, kenajisan, homoseksual, lesbian, pornografi, keterikatan dengan handphone, game online, yang terikat juga Bapa dengan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah,
ketakutan, kecemasan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Kami mau untuk dilepaskan, kami mau untuk dipulihkan dalam hadirat-Mu Bapa. Lepaskan kami dari setiap ikatan dosa, amarah, kepahitan apapun di dalam nama Yesus. Kami mohon perkenanan Tuhan. Sertai senantiasa Tuhan bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan menyertai mereka, menjadi pertolongan buat mereka. Bahkan kami berdoa terus memberkati Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Ada kesembuhan massal, tidak ada kematian massal karena COVID-19. Di dalam nama Yesus kami tolak. Kami berdoa berkati Presiden Jokowi dan wakilnya, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, hikmat-Mu ada atas mereka, menjalankan kepemerintahan di atas bangsa ini. Sungguh-sungguh melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan, bagi rencana-Mu atas bangsa kami Bapa. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Tuhan tuh senantiasa bisa berdiri melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, tanahnya, hasil lautnya, hasil buminya. Tidak ada krisis ekonomi. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali. Kalaupun hari-hari ini kami sedang mengalami goncangan demi goncangan, Tuhan kami tahu itu mendatangkan kebaikan, memurnikan iman percaya kami. Berkati TNI Polri juga yang berdiri menjaga NKRI. Tuhan satukan senantiasa. Mereka boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Berkati juga Tuhan semua tim medis yang ada, yang sedang memerangi COVID, berdiri di garis depan. Tuhan lindungi, jagai, sembuhkan yang terinfeksi Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, sekali lagi kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Tidak akan membawa kematian, tetapi membawa Tuhan pemulihan. Tidak ada kematian massal, tetapi kesembuhan massal. Tuhan yang pegang kendali. Bahkan mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami mau terus berjaga-jaga di dalam iman percaya kami. Bahkan sampai kali yang kedua Engkau datang Tuhan untuk menjemput setiap kami, biar kami tetap siap. Berkati bangsa-bangsa, negara-negara dimanapun berada, 5 benua besar di dunia, dan semua mereka yang berdoa di dalam, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di negara-negara manapun bangsa-bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan yang menjagai. Berkati semua mereka yang berdoa, yang setia mengikuti mesbah doa. Hamba percaya mereka juga akan menemukan jalan kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan terus kami memakai jubah kekudusan, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, kami boleh layak berjumpa muka dengan Engkau. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apapun yang Kau butuhkan di hidup-Mu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan share. Bagikan channel ini kepada teman, saudara atau siapapun agar mereka juga dibangkitkan dan dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.